Selamat pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam pengudaran program berita Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 15 Januari 2019. Beragam berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi, namun sebelum kami ketengahkan ke layar kaca Anda, kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi malam ini. Gunung api Ibu terus semburkan abu vulkanik. Erupsi Gunung Api Ibu terjadi 99 kali gempa hembusan. Demikian tadi berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping beragam berita menarik lainnya, bersama saya Nipari Nusa, kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, ledakan fitoplankton beracun yang mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen di perairan dan kematian ikan di perairan Teluk Ambon tidak berpengaruh pada aktivitas jual beli masyarakat di pasar ikan Arumbai Ambon. Di antara pembeli dan juga penjual ada yang mengetahui dampak dari gas beracun tersebut, namun ada juga yang tidak mengetahui. Mereka berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait secepatnya menginformasikan hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya kan ketum pedagang, kalau memangnya ada keracunan, ketum saya tahu beralih kemana Ibu, karena memangnya ketum fokus dengan penjualan ikan saja. Jadi kalau seandainya macam mau beralih ke tempat lain, ya nanti mesti dipikir-pikir lah Ibu. Untuk ikan setiap hari mau belanja? Tiap hari belanja. Mama sih tahu bahwa kelas-kelas itu itu ini kurang tahu dengan itu, kurang tahu. Apa harapan Mama tahu bahwa ada Iya, memang ada. Harapan kepada pemerintah supaya segera memberantas karena merusak kuota yang ada di laut dan juga merugikan masyarakat. Nah, kalau terjadi di pasar juga pembeli segan untuk membeli ikan. Iya, jadi harapan kami sebagai masyarakat tolong segera diperhatikan dari pemerintah untuk membasmi tersebut yang merusak kuota yang ada di laut. Ini namanya ikan batu-batu, dia merasa harga Pak itu sudah Ibu. Iya. Ikan dari mana? Dari Seram, Bagpiro. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Sementara itu, saudara, dari Maluku Utara, erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat masih berstatus waspada level 2. Pos pengamatan Gunung Api Ibu merekomendasikan masyarakat di sekitar dan juga pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas dalam radius 2 km. Erupsi Gunung Api Ibu terjadi fluktuatif mengeluarkan asap putih kelabu dengan ketinggian 800 meter mengarah ke bagian selatan barat. Dari data terbaru pos pengamatan Gunung Api Ibu dari visual, tinggi asap 200 sampai 800 meter mengarah ke bagian selatan barat berwarna asap putih kelabu dengan intensitas asap sedang. Akibat erupsi tersebut terjadi gempa sebanyak 88 kali gempa letusan dengan amplitudo 15-38 mm, durasi 16-70 detik. 90 kali gempa hembusan dengan amplitudo 5-14 mm, durasi 10-40 detik. 24 kali gempa guguran dengan amplitudo 2-10 mm, 14 kali tremor harmonik, 2 kali tornilo, dan 6 kali tektonik jauh. Dari pos pengamatan Gunung Api Ibu itu terdengar suara gemuruh dari atas puncak gunung api. Hingga saat ini aktivitas Gunung Api Ibu masih berstatus level 2 waspada. Pos pengamatan Gunung Api Ibu merekomendasikan masyarakat sekitar dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 km serta perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.
Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan. Saudara, erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terjadi 45 kali gempa letusan dengan amplitudo 15 sampai 38 mm dengan ketinggian 800 meter mengarah ke selatan. Status Gunung Api Ibu ini masih berstatus waspada level 2. Semburan abu vulkanik Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara hingga kini masih berstatus waspada level 2. Erupsi gunung api ini terjadi fluktuatif mengeluarkan asap putih kelabu dengan ketinggian 800 meter mengarah ke bagian selatan. Data pos pengamatan Gunung Api Ibu menunjukkan kegempaan terjadi 45 kali gempa letusan dengan amplitudo 15 sampai 38 mm. Hembusan 70 kali dengan amplitudo 5-15 mm, gempa guguran sebanyak 8 kali, tremor harmoni terjadi 9 kali, dan tektonik jauh 3 kali. Menurut staf pos pengamatan Gunung Api Ibu, Axel Roeroe, erupsi Gunung Api Ibu terjadi setiap pagi dan sore hari dengan ketinggian 800 meter mengarah ke bagian arah barat, namun sebagian besar condong ke selatan. Asap letusan teramati tadi dengan ketinggian mencapai 800 meter, warna asap putih sampai ke labu, arah asap ke arah selatan, dan tadi sebagian terjadi pagi hari sampai siang hari ke arah barat. Erupsi Gunung Api Ibu sudah berlangsung lama, namun untuk tahun 2018 hingga saat ini erupsi terus terjadi dan mengeluarkan material lahar dingin hingga terjadi penumpukan. Untuk itu warga dilarang mendekati kawah tersebut. Pos pengamatan Gunung Api Ibu menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Api Ibu agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 meter. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga Kelurahan Honipopo yang tertimpa musibah kebakaran pekan lalu didata untuk menerima data kependudukan yang terbakar. Warga yang didata tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang merupakan penduduk Kota Ambon. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Senin kemarin mendata korban kebakaran yang terjadi pekan lalu di Kelurahan Honipopo, Kota Ambon. Korban kebakaran yang didata itu akan dibantu pemerintah Kota Ambon untuk mendapatkan kembali data kependudukan yang terbakar akibat musibah itu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Seliha Urisa, mengatakan warga yang akan didata hanya diperuntukkan bagi warga yang berpenduduk Kota Ambon. Tujuan pendataan hari ini terhadap penduduk yang mengalami kebakaran ini, dia termasuk dalam penduduk rentan administrasi pemerintah. Dengan demikian pemerintah mempunyai tugas untuk menerbitkan seluruh dokumen pendudukan bagi masyarakat yang mengalami musibah kebakaran ini, karena mereka termasuk penduduk rentan. Jadi kita mendata karena secara otomatis kita akan menerbitkan tanpa lagi mengumpulkan data-data mereka, hanya mengangkat dari database yang ada. Dan untuk itu pendataan ini hanya berlaku untuk penduduk Kota Ambon. Iya. Untuk dua orang yang meninggal ini kebetulan mereka penduduk Kota Ambon, segera diproses dan segera diberikan bantuan. Ada untuk apa maunya makanya. Seliha Urisa mengatakan 2 orang korban yang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut akan mendapatkan uang duka dari pemerintah Kota Ambon. Untuk kelancaran pendataan, warga diharapkan dapat mengisi formulir yang disediakan Dukcapil untuk proses bantuan lebih lanjut. Data kependudukan yang terbakar yang akan dicetak ulang oleh pemerintah kota itu diantaranya KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga, serta dokumen lainnya. Abu Sahbawa, Cak Tamaela, Junaidi Asril melaporkan. Akibat cuaca buruk, beberapa jenis komoditas kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Di antara kebutuhan pokok yang mengalami perubahan harga yang sangat mencolok adalah ikan dan cabai rawit, diikuti harga bawang merah yang sangat memberatkan konsumen. Harga berbagai kebutuhan pokok seperti ikan, cabai rawit, dan bawang merah naik cukup signifikan. Naiknya harga di pasaran dipicu faktor cuaca buruk, yakni ombak dan hujan mengakibatkan banjir dan mempengaruhi hasil panen para petani di sentra produksi.
Pantauan TVRI di pasar tradisional Mardika siang tadi, beberapa harga komoditas seperti ikan, bawang merah, dan cabai rawit masih melambung tinggi. Tingginya harga di pasaran sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Wabole, penjual ikan segar momar dan cakalang di pasar Mardika menuturkan harga ikan saat ini naik bervariasi. Kendati demikian, masyarakat tetap membeli karena merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Wabole mengungkapkan bingung meski cuaca membaik saat ini, harga ikan tetap naik di pasaran. Ikan momar misalnya per tumpuk yang jumlahnya 7 ekor dapat dibeli dengan harga Rp10.000. Namun saat ini harga tersebut naik 2 kali lipat, yakni Rp20.000. Sementara untuk harga ikan cakalang kecil per tumpuk 3 ekor Rp25.000 dan cakalang sedang Rp45.000 dan besar di kisaran Rp60 hingga Rp70.000 per ekor. Sementara untuk harga cabai rawit masih tinggi di kisaran Rp40.000 per kilogram. Diikuti bawang merah masih terlihat sama, yakni di kisaran Rp45.000 per kilogram. Naiknya harga komoditas tersebut dipicu oleh faktor cuaca dan kurangnya stok pada distributor karena pasokan gagal panen para petani. Sementara untuk bawang putih yang pekan lalu naik di pasaran dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini harganya stabil di pasaran, yakni Rp26.000 per kilogram. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Saudara Kapolda Maluku Irjen Polisi Royke Lumowa bersama jajaran Polda Maluku menyambut kedatangan Pangdam 16 Patimura yang baru, Maijen TNI Marga Taufik, Senin pagi di Bandara Patimura, Ambon. Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Marga Taufik bersama istri dan rombongan tiba di Ambon Selasa pagi menggunakan pesawat komersil. Kedatangan Pangdam 16 bersama rombongan ini disambut pengalungan kain tenun oleh Kapolda Maluku, Irjen Polisi Royke Lumowa dan istri, serta disambut tarian lenso dari Sanggar Budaya Maluku dan alunan musik Toto Buang. Turut hadir dalam penjemputan Kasdam 16 Patimura, Wadan Lantamal 9 Ambon, Irdam 16 Patimura, Irwasda Polda Maluku, dan Rem 151 Binaya, dan Rem 152 Babulah, para asisten dan pejabat TNI, serta para pejabat Polda Maluku. Usai penyambutan di Bandara Patimura, Pangdam menuju Makodam untuk melaksanakan acara tradisi penerimaan di lapangan Makodam. Pangdam disambut oleh seluruh warga Kodam 16 Patimura dan pengalungan kain tenun serta pemberian bunga cengkeh oleh Kasdam beserta istri. Pangdam beserta istri selanjutnya memasuki pintu kesatrian Makodam 16 Patimura disambut dengan tarian cakalele. Sudah diwakili oleh Bapak Kapolda karena Bapak Gubernur berhalangan, sehingga Bapak Kapolda dengan itu menyambut di bandara, diikuti oleh pejabat utama Polda dan pejabat utama Kodam. Setelah itu beliau masuk ke Kodam. Di Kodam kita ada tradisi penerimaan Pangdam baru, dan baru saja kita laksanakan. Setelah tradisi penerimaan ada tradisi penciuman pataka, dilanjutkan dengan pemberian paparan dari asisten perencanaan, memberikan gambaran tentang secara singkat gambaran kondisi geografis termasuk kondisi personil, material, dan sebagai bahan untuk Bapak Panglima dalam memulai tugasnya yang baru di Kodam 16 Patimura. Kegiatan dilanjutkan dengan apel bersama dalam rangka penyerahan prajurit dan pegawai negeri sipil Kodam 16 Patimura dari Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Suko Pranoto kepada Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Marga Taufik. Acara akan dilanjutkan dengan pisah sambut malam harinya yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Slamet Riyadi Korem 151 Binaya. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Dari hasil validasi contoh surat suara, terdapat 3 calon anggota legislatif di Maluku meninggal dunia. Komisi Pemilihan Provinsi Maluku menegaskan, sesuai dengan ketentuan, calon anggota legislatif yang meninggal tersebut tidak dapat diganti. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan validasi contoh surat suara yang di dalamnya terdapat nama calon anggota legislatif sesuai daftar calon tetap DCT. Sesuai laporan yang diterima KPU dari sejumlah partai diketahui,
terdapat 3 caleg di Maluku yang meninggal dunia. Menurut Ketua KPU Maluku Samsul Ripan Kubangun, caleg yang meninggal tersebut tidak dapat diganti lagi karena telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka. Caleg yang meninggal terdapat di Dapil 5 dan 4 berasal dari Partai PAN, Garuda, dan Partai Berkarya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku memastikan untuk surat suara nantinya tidak lagi ada nama caleg yang telah meninggal. Sampai hari ini berjalan dengan baik, tidak ada proses yang terganggu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tahapan berkaitan dengan masih tahapan kampanye, kemudian juga berkaitan dengan tahapan kesiapan logistik. Jadi kesiapan logistik tadi sudah saya sampaikan, dan sejauh ini nanti tadi kita akan terus bekerja sesuai dengan masa tugas yang akan kita di akhir Maret tadi itu. Ketentuan tentang caleg yang meninggal telah disampaikan Komisioner KPU Maluku kepada perwakilan partai politik dalam rapat pleno terbuka penetapan DCT 20 September tahun 2018 lalu. Hamzah Tomia dan Junaidi Asril melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Perindustrian Kota Ambon memastikan produk air isi ulang dari sejumlah depot air di Kota Ambon terjamin kesehatannya. Untuk menjaga higienitas, setiap depot dianjurkan untuk melakukan sterilisasi perangkat produksi dan dikontrol Dinas Perindustrian bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan. Jaminan produk air isi ulang yang higienis di Ambon disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Kota Ambon J. Lewol baru-baru ini. Menurut Lewol, setiap badan usaha depot air minum yang tersebar di Kota Ambon terus dianjurkan untuk menjaga sterilisasi peralatan produksi agar aspek kesehatan air tetap terjaga. Dinas Perindak juga secara berkala mengontrol kontinuitas produksi di sejumlah depot sebagai sampel. Upaya yang dilakukan agar produk air isi ulang yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan. Balai POM ada melakukan pengawasan, terus ada menemukan hal-hal yang sepertinya dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan. Mereka langsung memberikan rekomendasi untuk kita. Yang pasti ini kan kebutuhan manusia yang mereka langsung minum, tapi ya kalau memang kedapatan dalam aktivitas ya jual yang dilakukan oleh depot air minum kalau tidak sesuai dengan standar-standar ya kesehatan ya maupun kebersihan, ya pasti kita akan tindak. Kita akan langsung melakukan upaya untuk barangkali mungkin dihentikan aktivitas usahanya, Pak. Guna menjamin produk air isi ulang, Dinas Perindak juga berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk pengujian sampel air secara berkala. Untuk itu, setiap depot diminta rutin mengajukan pengujian ke Balai Pengawas Obat Makanan. Jika ada depot yang terindikasi tidak mematuhi anjuran sterilisasi peralatan, Dinas Perindak tidak segan-segan mencabut izin usahanya. Langkah ini ditempuh agar kualitas air isi ulang tetap aman dikonsumsi masyarakat. Yasir Tuarita, Lamorunga melaporkan. Saudara, jembatan Wear Arafura atau Leta Waralan yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibangun dengan fondasi tiang pancang baja. Terbukanya konektivitas antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat telah mempermudah kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Jembatan Wear Arafura atau Leta Waralan sepanjang 323 meter dengan panjang 7,5 meter secara teknis memiliki 7 bentang. Panjang per bentangnya yakni 45,8 meter atau total keseluruhannya mencapai 322,80 meter. Jembatan itu dibangun dengan pondasi tiang pancang baja 600 mm dengan panjang bervariasi yakni antara 38 dan 42 meter. Bangunan atas memiliki konstruksi beton pracetak, prategang dan dilengkapi dengan trotoar pada sisi kiri dan kanan selebar 1 meter. Rampungnya pembangunan jembatan Wear Arafura atau Leta Waralan telah membuka konektivitas antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat. Terbukanya konektivitas itu telah memudahkan kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sekda MTB Pit Rangkoratat menyatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat terbantu dengan telah selesainya pembangunan jembatan Wear Arafura atau Leta Waralan. Kami menyadari sungguhnya bahwa
dengan diresmikannya jembatan ini, maka secara langsung telah mengurai masalah transportasi yang selama ini menjadi beban dari masyarakat. Selama ini kalau masyarakat dari Pulau Maru, Pulau Yaru, dan Pulau Labu Baru untuk datang ke Sumlaki itu harus menyeberang dari Pulau Larat ke Pulau Yamdena dengan menggunakan ketinting atau menggunakan motor laut. Saat ini kondisi itu sudah tidak ada lagi. Mereka sudah langsung menggunakan fasilitas dan sarana jembatan yang ada untuk langsung datang ke Sumlaki. Kegiatan ekonomi masyarakat setempat juga diharapkan akan berdampak dengan terhubungnya Pulau Yamdena dan Pulau Larat. Masyarakat Pulau Larat mengapresiasi peresmian jembatan Letak Waralan atau Wear Arafura yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Masyarakat setempat mengaku sebelum adanya jembatan mereka harus menyeberang dengan menggunakan ketinting dengan ongkos yang cukup besar. Kini mereka dengan leluasa melintas di atas jembatan Wear Arafura atau Letak Waralan bila ingin bepergian ke Pulau Yamdena. Setengah mati susah ojek, mesti bayar ojek. Lalu kalau ada begini, ya lancar toh, kata sebelah bale, dengan mobil, ojek, motor, nah itu sudah. Mau bilang apa para pemerintah? Terima kasih kata sampaikan para pemerintah toh. Oke. Kasih banyak-banyak. Karena sudah bikin katong pisau lagi sudah agak bagus. Ya, terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap jembatan Wear Arafura atau Letak Waralan bisa dimanfaatkan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi maupun kegiatan interaksi sosial yang lebih baik. Dalam peresmian jembatan yang menelan anggaran 123 miliar rupiah tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Maluku Said Assagaf, Bupati MTB Petrus Fatlolon, dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Agustinus Utuwali. Boy Nahrum Kurniawan Suwarno melaporkan. Saudara, harga sayur mayur di pasaran kini jauh lebih membaik jika dibandingkan dengan harga 2 pekan lalu. Sayur yang disuplai dari berbagai daerah di Pulau Seram, Buru, bahkan Kota Ambon, harganya stabil di pasaran atau tidak ada kenaikan. Pantauan TPRI, kebutuhan sayur mayur di beberapa pasar tradisional di Kota Ambon tersedia dalam jumlah yang cukup. Sayur kangkung, sawi, dan bayam misalnya mendominasi pasar tradisional di Kota Ambon. Sayur-sayur tersebut disuplai dari sentra produksi di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Sayur kangkung saat ini dijual dengan harga 4 hingga 5.000 rupiah. Begitupun sawi dan bayam dijual dengan harga 5.000 rupiah per ikat. Para pedagang di Pasar Mardika membeli 3 komoditas sayur mayur itu dari sentra produksi di wilayah Waiheru dengan harga 2.000 dan 2.500 rupiah per ikat, dan dijual di Pasar Mardika dengan harga 4 hingga 5.000 rupiah per ikat. Lemon Cina yang dikemas dalam tas kresek kecil atau per tumpuk yang isinya 10 buah dijual dengan harga 5.000 rupiah. Pedagang sayur Watini mengaku sayur mayur yang dijual dibeli dari sentra produksi dengan harga 2.000 hingga 2.500 rupiah per ikat. Per ikat Watini bisa mengantongi keuntungan 1.000 hingga 1.500 rupiah. Dari jumlah yang dipasok dalam sehari, Watini bisa mengambil untung 150 hingga 250 ribu rupiah. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Saudara, hujan deras mengguyur Kota Ambon siang tadi menyebabkan selokan di sepanjang Jalan KPHH tersumbat. Akibatnya tumpukan sampah yang mengalir berserakan di permukaan jalan dan menghambat arus lalu lintas. Kondisi badan jalan KPHH nyaris tertutupi sampah yang terbawa aliran air hujan. Sampah-sampah ini berasal dari selokan yang tersumbat. Pemandangan ini seringkali terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Ambon. Ini diakibatkan tersumbatnya selokan di sepanjang jalan KPHH. Selokan yang ada di sini sudah menjadi tempat buangan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga di lingkungan tersebut. Sampah-sampah ini tertimbun dalam selokan yang menghambat sirkulasi aliran air dalam selokan. Bila terjadi hujan seperti siang tadi,
tumpukan sampah terangkat ke permukaan dan mengotori badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan KPH terganggu dengan gundukan sampah yang memenuhi badan jalan. Melihat kondisi ini, masyarakat di lingkungan sekitar terpaksa berinisiatif membersihkan jalan yang dipenuhi sampah agar arus lalu lintas kembali lancar. Masyarakat berharap adanya perhatian dinas terkait untuk membenahi selokan di sepanjang jalan KPH. Kesadaran masyarakat juga sangat diharapkan untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya justru berbanding terbalik dengan penghargaan Adipura yang kembali diterima pemerintah Kota Ambon sebagai kota terbersih di Indonesia tahun 2019. Mestinya masyarakat Kota Ambon memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, Wali Kota Ambon mengajak berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi, dan LIPI untuk membahas fenomena ledakan fitoplankton di Teluk Ambon. Kondisi ini bisa berdampak pada kematian ikan dan biota laut jika dikonsumsi. Terjadinya ledakan fitoplankton di kawasan Teluk Dalam Kota Ambon menjadi perhatian serius pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Richard Lonapesi menyebutkan pemerintah segera melakukan pertemuan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini akademisi, LIPI, dan instansi terkait. Pertemuan ini guna membicarakan persoalan dan dampak fenomena ledakan fitoplankton di Teluk Ambon. Menurut Wali Kota, sirkulasi air laut di kawasan Teluk Dalam hanya berpusat di teluk dan tidak bisa kemana-mana. Hal ini mengakibatkan adanya endapan sampah dan sedimen yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu dirinya berkeinginan agar ke depan pemerintah dapat membangun kanal di wilayah Paso yang dapat mengatur sirkulasi air laut Teluk Dalam. Jika hal ini bisa dilakukan, akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Tentunya hal ini didukung dengan berbagai kajian secara baik. Red tide itu, ya. Nah itu kan akibat daripada itu kan bisa terjadi di laut, bisa juga terjadi di darat. Akibat daripada endapan-endapan sedimen-sedimen sampah, ya, barang-barang lain yang tertimbun dan dia menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kita punya itu kan di laut. Kita tahu itu kan Teluk Ambon, Teluk Dalam itu kan perputaran airnya itu kan sama sekali tidak bisa keluar. Nah, kalau ini terjadi, mungkin juga salah satu cara untuk bisa kita bangun, ya, kita buka itu kanal yang di Paso itu, supaya air laut dari Baguala, Teluk Baguala itu bisa masuk ke Teluk Dalam sehingga proses percampuran itu bisa lebih positif. Itu mungkin dari dulu tuh kan memang ada keinginan seperti itu, tapi dengan kasus ini itu akan semakin lebih mendorong kita untuk memperjuangkan itu kepada pemerintah pusat. Ledakan fitoplankton di kawasan Teluk Dalam Kota Ambon sejak pekan lalu bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya ledakan fitoplankton ini pernah terjadi di tahun 1990. Melkilatus Saule, Sarles Belaman melaporkan. Saudara, harga tiket pesawat yang melambung dalam beberapa pekan terakhir membuat angka penjualan tiket di Kota Ambon juga ikut menurun. Beberapa agen penjualan mengakui omset penjualan tiket berkurang drastis karena banyak pengguna jasa angkutan udara beralih ke moda transportasi laut. Dampak meroketnya harga tiket pesawat secara nasional ikut berimbas ke operasional beberapa agen penjualan di Kota Ambon. Di sejumlah agen penjualan tiket pesawat yang ada di Kota Ambon, oplah tiket yang terjual mengalami penurunan sampai 50% dari biasanya. Menurut pengakuan para agen penjual, jumlah pembeli yang memesan tiket berkurang drastis sejak kenaikan harga tiket pesawat yang tak terkendali. Sebelum mengalami kenaikan, para agen menerima permintaan tiket bisa mencapai 20 tiket per hari untuk berbagai rute penerbangan. Namun kini jumlah pemesan hanya mencapai setengah dari biasanya. Karena dengan adanya kenaikan harga tiket ini, jujur saja ya, untuk dampaknya sangat besar sekali. Khusus untuk penumpang yang masuk ke travel sangat berkurang dan juga pendapatan juga yang kita biasanya dalam satu bulan itu biasanya itu sekitar 20 lebih lah dalam satu hari. Cuma dengan adanya dampak kenaikan harga tiket ini
biasanya adanya cuma 10. Sejak naiknya tiket pesawat, jadi penjualan tiket pesawat juga minim di bawah, soalnya dia harganya kan meningkat, jadi pada umumnya kan kecuali dalam keadaan mendadak kayak orang keberangkatan dinas, nah itu baru langsung. Keluhan yang sama juga disuarakan masyarakat pengguna jasa penerbangan. Masyarakat menilai kenaikan ini tidak disikapi dinas terkait sehingga harga tiket pesawat diberlakukan seluruh maskapai secara bebas. Ini harapan Katong itu kepada pemerintah supaya harga tiket penurunan itu jangan kepada wilayah-wilayah tertentu atau provinsi-provinsi tertentu, terus wilayah Indonesia, wilayah timur ini terutama Maluku ini dibiarkan begitu saja. Tapi seharusnya kalau memang ada pengurangan atau ini kan harus keseluruhan. Hingga hari ini harga tiket pesawat yang terekam dalam sistem penjualan online di Ambon masih tinggi. Harga tiket dengan rate tertinggi mencapai 4 juta untuk rute Ambon Jakarta maupun sebaliknya. Sementara untuk rute Ambon Surabaya maupun Ambon Makassar juga tidak ada perubahan setelah adanya pernyataan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia untuk menurunkan harga tiket sejak kemarin. Yaser Tuarita, Edi Astril melaporkan. Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menyebutkan hampir semua rekomendasi DPRD sementara dalam proses pembenahan. Menurutnya rekomendasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup dalam penyelesaiannya. DPRD Kota Ambon dalam paripurna penetapan 10 rancangan peraturan daerah sekaligus penutupan masa sidang ketiga tahun 2018 dan pembukaan masa sidang pertama 2019 menyampaikan 16 rekomendasi kepada pemerintah. DPRD mengharapkan rekomendasi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Ambon untuk dilaksanakan, utamanya usulan fraksi-fraksi yang sifatnya prioritas dan mendesak. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi mengaku sebagian besar rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Ambon sementara dalam proses pembenahan. Menurutnya berbagai persoalan yang dihadapi Pemkot tidak serta-merta bisa dituntaskan dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup untuk penyelesaiannya. Hal ini disampaikan Wali Kota usai menghadiri paripurna penetapan 10 ranperda dan penutupan masa sidang ketiga tahun 2018 sekaligus pembukaan masa sidang pertama tahun 2019 Senin sore. Menurut Lohena Pesi, hal ini membuktikan hubungan eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik. Rekomendasi ini hanya untuk mempertegas pihak eksekutif agar tetap pada komitmennya menyelesaikan berbagai persoalan. Hampir semua rekomendasi yang disampaikan itu hampir semua itu sudah masuk dalam proses pembenahan pemerintah kota ya. Cuma memang dia kan tidak bisa untuk hari ini laksanakan lalu besok selesai, belum bisa. Dia butuh sebuah proses ya. Tapi hampir semua yang direkomendasi menurut saya itu nggak ada lagi hal yang baru yang spesifik itu. Nah itu artinya apa? Hubungan kemitraan kita itu dia jalan bagus. Tapi rekomendasi itu juga untuk mempertegas supaya kita tidak boleh lengah. Kadang-kadang kalau tidak ada rekomendasi lalu kita anggap ini biasa saja. Nah itu yang positifnya. Menurutnya rekomendasi DPRD untuk pembenahan kawasan perikanan sudah dilakukan. Sementara untuk persoalan kemacetan sementara ini tengah dibenahi pemerintah Kota Ambon. Semua infrastruktur dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat menjadi prioritas pemerintah Kota Ambon untuk dapat dituntaskan. Melki Latusawule Sarlas Bolaman melaporkan. Saudara alumni Angkatan 77 SMEA Negeri 2 Kota Ambon dibentuk untuk saling melayani di antara sesama mereka. Hingga saat ini, sejumlah anggota telah merasakan manfaat dari pembentukan alumni SMEA di Kota Ambon Angkatan 77 tersebut. Ibu yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari pertemuan yang dilakukan beberapa anggota alumni SMEA 2 Angkatan 77 di rumah kopi, akhirnya dapat dibentuk panitia kecil alumni angkatan dimaksud. Panitia kecil ini bertugas untuk mendata dan menghimpun seluruh alumni angkatan itu
di seluruh tanah air. Setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya dapat terhimpun seluruh alumni Angkatan 77 SMA Negeri 2 Kota Ambon. Selain itu juga ditetapkan ketua alumni dari angkatan itu, yaitu Femi Sahitapi. Rencana pertemuan pun dijadwalkan dan dilakukan di salah satu rumah alumni yang terletak di Dusun Seri. Ketua alumni SMA 2 Angkatan 77 Femi Sahitapi mengatakan pembentukan alumni SMA 2 Angkatan 77 tidak seperti alumni lainnya. Alumni ini difokuskan untuk saling membantu di antara sesama mereka. Beberapa anggota alumni telah merasakan manfaat dari pembentukan alumni ini. Saling melayani di antara para alumni akan terus dilakukan. Sahitapi mengatakan saat ini alumni SMA 2 Kota Ambon Angkatan 77 ini sementara giat mencari dana. Hal ini dilakukan agar pelayanan terhadap sesama anggota alumni dapat terus dilakukan setiap saat. Zamannya sekarang ini kita sudah bisa kumpul untuk hura-hura. Kita membantu dan sebagainya. Jadi kita punya sasaran teman-teman yang memang mengalami kesulitan. Kita membantu sekedar apa yang kita punyai dan seluruh alumni kita masukkan dalam pengurus. Tidak ada anggota, semua pengurus. Sehingga usaha-usaha untuk penggalangan dana kita usahakan supaya pelayanan ini kita bukan sekedar datang untuk berdoa saja, tapi kita juga melayani kebutuhan-kebutuhan yang dia harus. Hal ini disampaikan Ketua Alumni SMA Negeri 2 Kota Ambon, Femi Sahitapi, ketika melakukan pertemuan sekaligus syukuran alumni tersebut pekan kemarin di Desa Seri, Kota Ambon. Alumni ini akan terus melakukan penggalangan dana, baik secara internal maupun eksternal, demi terlaksananya program utama alumni tersebut, yaitu memberikan pelayanan terutama kesehatan dan kerohanian bagi sesama anggota alumni. Otnil Kota Dini dan Andre Oktovsea melaporkan. Saudara, Kota Ambon kembali memperoleh penghargaan Adipura di tahun 2019 oleh pemerintah pusat. Kendati demikian, Wali Kota mengakui belum begitu puas jika apresiasi pemerintah pusat tidak didukung kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan kota. Mengawali tahun 2019 ini, Kota Ambon kembali menerima trofi Adipura penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kota yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Trofi Adipura yang diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan penghargaan yang ke-7 kali bagi Kota Ambon. Hal ini diungkapkan Wali Kota Ambon Richard Wonapesi usai paripurna 10 Ranperda dan tutup masa sidang ketiga 2018 serta buka masa sidang pertama tahun 2019 di Gedung Rakyat Belakang Soya kemarin. Kendati banyak prestasi yang diperoleh, namun hal ini belum sepenuhnya didukung dengan kesadaran dan kepedulian warga kota. Menurutnya masih banyak hal yang perlu dibenahi pemerintah kota, utamanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan. Wali Kota mengakui Kota Ambon adalah kota tua dengan infrastruktur pendukung yang cukup sulit dibenahi. Pembenahan ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ini kali yang ke-7 kita dapat, ya. Tapi terus terang saja saya belum puas, ya, karena masih banyak hal yang terus harus kita benahi, terutama tingkat, ya, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap itu. Nah, ini kan cukup berat karena apa? Ini kota tua, jadi dia punya infrastruktur pendukung itu juga berat sekali untuk kita benahi. Saya kasih contoh misalnya begini. Sampai yang paling berat itu dia masuk ke Teluk, ya, masuk ke Teluk. Nah, kenapa? Karena di muaranya kita nggak bisa angkut. Karena itu rumah sudah dekat dengan talut-talut itu. Nah, karena itu dari dulu begitu. Kalau kita mau bongkar dia sampai ke atas, dia butuh itu kan biaya kan teluknya luar biasa lagi, ya. Dan orang sudah bangun rumah-rumah itu jadi sekarang kita akan sosialisasi. Bulan depan itu nanti pemerintah kota ini akan turun untuk sosialisasi. Menurut Wali Kota, ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi di desa dan kelurahan terkait berbagai hal, antara lain penanganan sampah, lingkungan, kesehatan, dan pemerintahan. Melki Latusawule, Sarles Pulaman melaporkan.
Baru SMP Negeri 2 Ambon akan segera difungsikan pada tahun ajaran baru 2019. Dana pembangunan gedung baru itu berasal dari dana alokasi khusus tahun 2018. Kepala SMP Negeri 2 Ambon Abdul Ghani Suat mengatakan 6 ruang belajar baru SMP Negeri 2 Ambon yang dibangun tahun 2018 lalu akan difungsikan tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Abdul Ghani Suat pekan lalu di Ambon. Ghani Suat menyebutkan anggaran pembangunan 6 ruang belajar itu bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2018. Pemanfaatan ruang baru pada tahun ajaran baru ini sekaligus untuk mempersiapkan SMP Negeri 2 Ambon dalam mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Hari pertama mereka mulai membersihkan lingkungan sekolah, kelas-kelas untuk persiapan besok belajar. Tapi seluruh guru sudah masuk tepat waktunya. Untuk kenaikan sekolah ini, persiapan sekolahnya seperti apa? Persiap maka ini kami sudah mulai, Bapak bisa lihat kondisi kami sekolah sudah sangat bersih semua. Kami mulai menata sekolah-sekolah ini untuk persiapan ujian nasional berbasis komputer. Maka minggu ini kami mulai dengan pemantapan. Karena ini kami sudah dengan komite membicarakan dengan orang tua murid untuk persiapan ujian nasional ini. Karena ini berbasis komputer, anak-anak kita yang sebagiannya kurang punya fasilitas di rumah, maka kami memperbiasakan mereka di sekolah ini ada proses pemantapan sekaligus diisi dengan mereka di penguatan dengan bermain IT-nya itu komputernya. Ruangan baru yang di sekarang ini memang sampai sekarang sudah ada tahap persiapan sudah 80%, yang 6 ruang ini siap untuk kami pakai di tahun ajaran baru nanti. Ghani Suat menyebutkan dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer, pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal, termasuk sarana komputer dan sumber daya IT, yang nantinya akan menunjang proses ujian nasional berbasis komputer yang rencananya akan digelar bulan April mendatang. Abu Sahubawa, Unga, melaporkan. Saudara, acara lepas sambut Pangdam 16 Patimura dari Maijen TNI Suko Pranoto kepada Maijen TNI Marga Taufik berlangsung Senin malam di Gedung Slamet Riyadi Korem 151 Binaya. Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku beserta sejumlah bupati dan wali kota dari wilayah Maluku dan Maluku Utara turut menghadiri kegiatan tersebut. Acara lepas sambut Pangdam 16 Patimura dari Maijen TNI Suko Pranoto kepada Maijen TNI Marga Taufik semalam berlangsung dengan tajuk Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung. Tema tersebut mengandung arti datang dalam keadaan yang baik, pulang pun harus dalam keadaan baik. Maijen TNI Suko Pranoto kini menduduki jabatan baru sebagai Inspektorat Jenderal Angkatan Darat. Pranoto bertugas sebagai Pangdam 16 Patimura selama lebih kurang 1 tahun. Sebelum berpamitan, Pranoto menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Maluku atas kerjasama yang baik selama dirinya bertugas di Maluku. Pranoto bersama keluarga memohon maaf bila ada kehilafan dan memohon pamit untuk melaksanakan tugas di satuan yang baru. Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Marga Taufik sebelumnya menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat. Saat memperkenalkan diri kepada tamu undangan, Maijen TNI Marga Taufik menuturkan bertugas di wilayah Maluku sudah menjadi impian dirinya sejak lama. Dan saat ini impian tersebut terwujud dengan jabatan baru sebagai Pangdam 16 Patimura. Olehnya amanah yang baru ini merupakan karunia untuk dilaksanakan sebaik mungkin bagi masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan lepas sambut ini turut dihadiri Forkopimda Maluku, diantaranya Gubernur Maluku Said Assegaf, Kajati Maluku, Kapolda Maluku Irjen Polisi Royke Lumowa, Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Naufal Yahya, serta Forkopimda Kabupaten maupun kota yang ada di Maluku dan juga Maluku Utara. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cindramata kepada Maijen TNI Suko Pranoto. Christine Sipahelut, Edi Asril melaporkan. Saudara, harga kopra di Kota Ambon dalam 6 bulan terakhir mengalami penurunan dari harga sebelumnya Rp7.000 per kilogram turun menjadi Rp4.500 per kilogram. Para pedagang berharap harga kopra akan kembali naik seperti biasanya.
Penyebab menurunnya harga kopra di Kota Ambon dalam 6 bulan terakhir antara lain minimnya tenaga pengumpul kelapa di perkebunan kelapa dan naiknya harga transportasi laut antar pulau. Sebelum terjadi penurunan harga, kopra dijual per kilogram Rp7.000 hingga Rp8.000. Kini menurun drastis menjadi Rp4.500. Hal itu diakui Abbas, salah satu pedagang kopra di Kota Ambon. Kopra saat ini memang ada turun. Kalau kita beli dari toko itu 45. Iya, kalau kita beli dari pelabuhan karena ada biaya-biaya pembongkaran, transportasi ya 42. Untuk sekarang ini memang sepi. Memang dari petani juga mengeluh semua. Belumlah harga kopra begini orang biaya kerja nggak cocok dengan biaya hidupnya doang. Para pedagang berharap harga kopra dapat kembali mengalami kenaikan seperti biasanya. Menurunnya harga kopra juga sangat berdampak pada kebutuhan hidup para pedagang dan pengumpul kopra sehari-hari. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa edisi malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam, sampai jumpa. We're in this love together and we